apa kabar? Dina, salam kenal Pak. Salam kenal. Pak, terima kasih sudah dipersilahkan untuk melihat ruangan ini. Mungkin boleh dijelaskan Pak ke pemirsa CNBC Indonesia, ini ruangannya sangat cantik begitu. Tapi ada beberapa data yang saya lihat terpapar atau bisa kita lihat begitu. Salah satunya yang di belakang. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya ini ruangan apa dan data-data ini apa sih Pak? Ya, ini begini. Ini ruangan adalah BPOM Common Center. Jadi kita memonitor seluruh Indonesia lewat ruangan ini. Dan di ruangan inilah beberapa data kita miliki. Kita bisa cek dari 76 kita punya unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita kontrolnya di ruangan ini. Oke. Kalau yang di belakang saya ini apa Pak? Kalau ini data tentang registrasi kosmetik. Oke. Registrasi kosmetik yang kita sebut dengan misalnya jumlah nomor izin edar tahun berjalan sudah 97.017. Terus rata-rata per bulan ada 8.807 yang mendaftar, meregister. Oke. Tahun 2024 sendiri Pak, mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan NIE begitu ya, untuk konteks kosmetik ini kan mencerminkan data jumlah nomor izin edar produk-produk kosmetik di seluruh Indonesia. Mungkin khusus tahun 2024 sendiri, kondisinya seperti apa? Apakah memang jumlahnya tergolong produktif kah atau seperti apa? Bertambah kan? Iya. Nah, yang pertama saya mau jelasin dulu bahwa jumlah selama 4 tahun terakhir kita sudah ada 351.845 nomor izin edar kosmetik. Dan rata-rata pertumbuhannya setiap tahun itu adalah 87.859. Jadi sangat banyak. Dan khusus untuk pertumbuhan untuk tahun 2024, di year ini kita sudah sampai dengan kuartal ketiga sudah ada 32.266 yang terregister. Ini baru. Jadi possibility-nya akan meningkat terus sampai akhir tahun. Oke, saya lihat di media sosial Pak Taruna ini nampaknya salah satu kegiatan utamanya adalah beraudiensi dengan kementerian dan juga lembaga lain. Betul. Saya tadi sempat ngintip Pak Taruna ketemu sama Menteri BUMN, kemudian sejumlah menteri di bawah Menko PMK juga sudah beraudiensi. Mungkin boleh disampaikan ke pemirsa CNBC Indonesia spesifik berkaitan dengan produk kosmetik kira-kira dari pemerintahan baru ini. Sebenarnya kita masih bisa bilang bahwa ini masih masa transisi begitu ya, masih penyesuaian. Untuk khusus produk kosmetik sendiri, apa sih Pak fokus-fokus pemerintah yang disampaikan ke BPOM untuk dilaksanakan? Kita kan begini, dari arahan Bapak Presiden kan memperhatikan yang disebut dengan UMKM, khususnya yang usaha mikro kecil. Ya, tentu menengah juga kita pikirkan. Kalau kita melihat data yang ada sebetulnya itu UMKM yang langsung domainnya Badan POM itu ada sekitar 4,3 juta UMKM. Dan saya lebih kaget lagi kemarin melihat data dari Pak Erik, ternyata datanya lebih besar lagi, ada sekitar 20 jutaan. Nah, apa artinya? UMKM ini termasuk UMKM yang bekerja di bidang kosmetik. Ya, kan kita urusin usaha kecil menengah yang hubungannya dengan obat tradisional, suplemen, kemudian kosmetik, pangan olahan, termasuk obat, ya kan? Nah, jadi dasar itu menunjukkan bahwa arahan Bapak Presiden ini penting. Penting kenapa? Karena di situ sokoburu ataupun penopang ekonomi nasional kita. UMKM dari seluruhnya yang jumlahnya 61 juta itu menopang ekonomi nasional kita sampai dengan 9.000 triliun lebih. Besar sekali. Yang bekerja di situ ada 117 juta penduduk Indonesia.
Nah, tapi kan tidak semuanya berhubungan dengan Badan POM. Nah, yang berhubungan dengan Badan POM khususnya berhubungan dengan pangan, olahan, berhubungan dengan kosmetik, berhubungan dengan obat tradisional, dan retailer-retailernya obat, kan itu bagian dari domain tugas kami. Dan saya melihat dengan meningkatkan ekonominya UMK ini, itu akan secara otomatis meningkatkan derajat ekonomi nasional kita juga. Hal yang lebih penting lagi, jumlah obat asli Indonesia kita, yang obat-obat tradisional itu ada 17.000 jenis. Lebih dari 17 jenis itu, mineral-mineral sumber daya alam kita juga sangat banyak. Dan itu bisa dikelola untuk menjadi salah satunya bahan kosmetik. Apakah itu untuk memutihkan kulit, apakah itu untuk menghilangkan kerutan, ataupun membuat lebih fresh, lebih cerah. Kita luar biasa di Indonesia ini. Jadi saya berpikir kosmetik merupakan hal yang penting. Bahkan juga masyarakat kita, baik laki-laki, perempuan, anak, atau orang besar, menganggap kosmetik ini sudah menjadi hal yang penting. Misalnya kalau istri saya, dia ikhlas tidak makan, yang enak-enak, yang penting dia menjadi tetap kebutuhan kosmetik. primer. Jadi primer, kosmetik itu penting. Betul. Oke, ini menarik begitu ya, karena betul seperti yang sudah Pak Taruna sebutkan bahwa yaitu tadi kosmetik atau juga perawatan kulit juga ya Pak ya, di Indonesia sangat potensial, sedang glowing begitu istilahnya. Tapi di sisi lain kita tahu pada saat ini tantangannya adalah kalau kita bicara berkaitan dengan UMKM. Mungkin UMKM di seluruh sektor, tapi utamanya salah satunya di kosmetik, yaitu dengan persaingan kosmetik-kosmetik yang datang dari luar negeri, yaitu impor begitu ya yang kita sebut. Impor yang legal lah kita sebutkan, yaitu kita tahu bahwa produk kosmetik impor legal ini harganya luar biasa murah Pak. Produknya juga terkenal di para beauty enthusiast ini, bisa dikatakan bagus kualitasnya, sangat bersaing begitu. Mungkin pertanyaan saya adalah kalau dari BPOM sendiri berkolaborasi dengan lembaga dan juga kementerian lain, bagaimana sih Pak untuk memastikan bahwa UMKM kita tetap terjaga, dilindungi begitu supaya bisa menjadi raja di negara sendiri? Nah, ini saya suka statement jadi raja di negeri sendiri, dan itu komitmen kita. Kita ingin UMKM kita itu bisa menjadi raja di negeri ini. Terus apa yang kita bisa lakukan? Tentu kan ini kita berada pada era apa yang disebut dengan perdagangan global ya, perdagangan bebas. Dan tentu tiap negara itu berupaya memberikan suatu solusi untuk bangsanya. Tapi di lain sisi kita tidak bisa mengisolasi diri. Betul. Nah, kita paham laporan-laporan yang sampai ke saya, dan kenyataannya begitu, kita dibanjiri produk kosmetik dari berbagai negara. Yang paling banyak itu dari negeri Cina ya. Nah, itu yang masuk ke negeri kita. Tentu untuk kita melakukan pendampingan kepada UMKM ataupun pengusaha kosmetik dalam negeri, tentu kita lakukan berbagai macam upaya pendampingan untuk memperkuat mereka sehingga tidak kalah saing. Nah, apa cara yang kita lakukan? Pertama, kita tegas terhadap kosmetik yang tidak punya nomor izin edar, artinya itu ilegal. Pertama, kita hilangkan yang ilegal. Itu cara yang baik untuk mengurangi kebanjiran tadi. Betul. Cara yang kedua, mungkin kita perketat. Kita perketat bagaimana supaya impor masuk ini kita berikan item-item yang persyaratannya lebih keras dibanding, tapi tetap harus di atas standar dibanding dengan kosmetik dalam negeri. Kan kalau kosmetik dalam negeri beda itunya, tapi harus diingat bahwa kosmetik dalam negeri juga, industri kosmetik dalam negeri juga harus berbenah diri. Berbenah diri untuk memperbaiki kualitas, termasuk bagaimana bersaing dari segi harga. Kan biasanya impor lebih mahal. Itu kalau yang dalam negeri lebih mahal tentu bisa berbahaya juga, rakyat tidak mau beli. Ya, kemudian yang paling penting lagi, kita mau jaga kualitas. Nah, apa jalan keluar yang diberikan oleh
pemerintah, dalam hal ini Badan POM, kita memberikan kesempatan kepada UMKM kan yang belum memiliki pabrik, dia bisa join dengan yang kayak orang tua angkatnya ataupun pabrik yang kontrak. Ya, jadi dia punya merek, dia punya resep, dia punya konten masing-masing, tapi diproses di tempat kosmetik yang sudah memiliki sertifikat cara pembuatan obat, cara kosmetik yang baik. Kan harus memiliki pabriknya kan harus memiliki sertifikat itu. Betul. Dan untuk sampai ke sertifikat itu biasanya kan ada biaya, ada fasilitas standar yang harus dimiliki. Nah, oleh karena itu kita mengizinkan industri rumah tangga tadi yang belum ada ininya kontrak dengan yang kosmetik yang sudah memiliki fasilitas untuk mengolah ini. Ini untuk menyatukan persepsi, apakah ini yang sering disebut dengan maklon yang Bapak mirip-mirip maklon, tapi kita dalam konteks yang lebih spesifik, lebih terstandar. Ya. Jadi yang dia produksi di tempat itu adalah sudah sesuai standar kan? Karena kan kita sudah evaluasi. Nah, dengan cara itu lebih mudah keluar nomor izin edar. Okay. Karena sudah memenuhi standar, diproses di fasilitas yang sesuai standar. Kan begitu. Dibanding dia harus buat sendiri, ya kan? Dan itu lebih mahal. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa belajar dari industri yang sudah menengah tadi untuk naik kelas juga. Kan begitu. Nah, jadi itu dua strategi yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, badan pengawas khususnya Deputi 2 ya yang mengurusin ini, meningkatkan namanya komunikasi, informasi, dan edukasi ya, semacam pendampingan dan pembinaan supaya kualitas sesuai standar kosmetik dalam negeri ini produksinya lebih bagus dan lebih berkualitas dan bisa dipasarkan dengan lebih baik. Itu yang kami lakukan. Jadi kami berpihak kok sama pengusaha dalam negeri kita. Oke, baik. Ini menjadi sebuah proses yang sangat penting gitu ya bagi masyarakat Indonesia. Karena kalau kita bicara soal kosmetik, produk kecantikan, baik itu juga kosmetik yang bentuknya kecantikan dan juga perawatan kulit begitu. Itu kan langsung dikonsumsi oleh masyarakat, langsung menyentuh kulit masyarakat. Ini kaitannya dengan kesehatan. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana dari BPOM memastikan efektivitas dari pengawasan? Karena kalau kita bicara soal data, luar biasa besar begitu Pak. Besar. NIE yang diterbitkan di tahun 2024 sendiri. Kemudian kalau kita bicara realitanya di lapangan begitu, betul seperti Bapak bilang idealnya adalah memang harusnya menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah sesuai standar begitu, yang sudah ada. Tapi kenyataannya kan masih tetap banyak begitu kasus-kasus yang akhirnya terangkat, misalnya sudah keluar izin edarnya, namun setelahnya ternyata ditemukan ada produk-produk yang tidak diizinkan, katakan yang saat ini sedang banyak disebut-sebut oleh masyarakat, merkuri begitu, didapati begitu. Apakah memang ini harus ditindaklanjuti dalam artian memperketat bagaimana pengawasannya? Mungkin pada saat nomor izin edar diterbitkan sudah sesuai, tapi dengan berjalannya bagaimana nih Pak untuk begini, Badan POM itu punya tugas pre-market, post-market, sampai post-market, jadi hulu sampai hilir. Ya. Ini kan berarti ada masalah di hilir. Betul. Ya. Nah, kalau ada masalah di hilir, tentu kita punya hak untuk melakukan penindakan. Jadi begini, kalau misalnya ada industri kecil farmasi atau industri kecil kosmetik, dia daftar, kan ada daftarnya, A, B, C, D. Nah, tidak mungkin keluar izin edarnya kalau di dalam kandungan kosmetiknya itu ada yang berbahaya, karena kita menggunakan artificial intelligence. Dia masukkan aja secara digital, dia mengandung zat-zat yang berbahaya, langsung tertolak, tidak bisa terproses. Nah, berarti kalau begitu ada kebohongan dari industri ini. Betul. Jadi ya semacam kecurangan lah. Kita tidak bisa tutup mata. Dengan kalau ada itu, kita di post market bisa mencabut izinnya, menarik dan melakukan pembinaan kembali. Jangan berbuat seperti itu, karena kamu merusak rakyat. Nah, tapi kalau dia tidak patuh, tentu kan kita bisa masuk pada tahapan berikutnya. Apalagi kalau sudah ada yang dirugikan, misalnya gara-gara menggunakan kosmetiknya, mengalami kanker kulit atau keluhan kulit, ya, rakyat domainnya bisa menuntut dan bisa masuk ke jalur hukum, pidana. Ya. Pidana. Oke, baik. Jadi
kita pingin betul-betul bagaimana rakyat kita ini sadar tentang itu. Dan Ibu kan lihat bagaimana kami melakukan penindakan dari beberapa daerah selama 2 bulan kepemimpinan saya di sini. Kita tidak segan-segan melakukan tindakan. Terus dipertegas begitu ya? Kita pertegas. Oke, baik. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya dalam dialog Beauty Journey untuk Pak Taruna begitu ya. Harapannya di masa pemerintahan yang baru begitu di bawah Presiden Prabowo Subianto, mungkin target-target terdekat bagi BPOM apa Pak untuk industri kosmetik? Nah, saya melihat untuk industri kosmetik ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa kosmetik itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat primer bagi masyarakat kita. Mulai dari perempuan, laki-laki, kemudian orang tua, bahkan anak-anak juga sudah sangat membutuhkan itu. Jadi karena kebutuhan primer, maka tentu menjadi atensi yang lebih besar. Atensinya dalam konteks apa? Pertama, kita berupaya membantu para industri kosmetik dalam negeri. Kemudian yang kedua, kita juga membantu dalam konteks edukasi pada masyarakat menggunakan kosmetik yang baik, yang benar. Nah, kemudian yang ketiga dari segi strategi untuk bagaimana kita bisa perusahaan dalam negeri kita, khususnya kosmetik dalam negeri kita bisa bertahan, bisa menjadi raja negeri sendiri. Salah satu strategi yang sangat penting yaitu bagaimana memastikan melakukan tindakan pada kosmetik impor ilegal kita lakukan. Itu 3 hal itu strategi penting untuk memajukan kosmetik Indonesia. Baik, maju terus kosmetik Indonesia. Terima kasih kepada Pak Taruna sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Pak Taruna.